Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab ke-16 dari Kitabuz Zuhdi war Raqaiq, yaitu hadis nomor 1891. Babnya babut tasabbuti fil hadis wa hukmi kitabatil ilmi. Bab tentang tasabbut dalam bicara. Jadi Rasul itu kalau bicara jelas sekali itu. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian bahwa biar kata-kata kita tidak menimbulkan kesalahpahaman. Maka kalau Rasul, apalagi beliau adalah seorang Rasul, dan yang disampaikan misalnya berkenaan dengan hukum-hukum, nah jelas sekali. Nah, hadisnya haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan. Nabi menceritakan satu hadis, satu cerita. Lau addahul adul ahsahu. Kalau orang yang menghitung, yang bisa menghitungnya, la ahsahu, niscaya dia dapat menghinggakannya. Ya, artinya karena Rasulullah SAW itu jelas kata-katanya, limubalaghatihi fit tartil wat tafkhim. Karena kata-kata Rasul sangat tartil, tertib, jelas. Nah, yang mana kalau orang mau mendengarnya, menghitung kalimah-kalimahnya, dia dapat menghitungnya. Diumpamakan begitulah. Ada yang ngitung huruf-hurufnya, bisa menghitung huruf-hurufnya. Nah, ini pelajaran buat kita sekalian. Baik, selanjutnya babun fi haditsil hijrah. Bab tentang hadis hijrah, yakni hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits Abi Bakrin radhiyallahu an. Anil Bara bin Azib, dari Al-Bara bin Azib, qal, dia katakan, Ja'a Abu Bakrin radhiyallahu an ila abi. Kata Al-Bara, Abu Bakar datang ke tempat bapakku, fi mangzilih, di rumahnya. Fashtara minhu rahlan. Lalu Abu Bakar membeli seekor onta dari Azib, bapak dari Al-Bara. Fashtara minhu rahlan faqala li Azib, lalu dia katakan kepada Azib, ib'athi benaka yahmilhu ma'i. Kirim, suruh anakmu supaya membawa onta itu bersama denganku. Qal, Al-Bara katakan, fahamaltuhu ma'ah, aku membawanya bersamanya. Wa kharaja abi yantaqidu thamanah. Nah, bapakku keluar untuk minta harganya. Jadi mana ini duitnya itu. Faqala lahu abi. Lalu bapakku, yakni Azib, bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hadithni kaifa sana'tu ma hina saraita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku bagaimana yang kau perbuat, yang kalian perbuat ketika engkau berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Nah, baru Al-Bara bin Azib ceritakan itu. Dia katakan, asraina lailatana wa minal ghad. Kami berjalan di malam hari dan keesokannya. Hatta qama qaimul dhahirah, hingga matahari ada di tengah langit. Wa khalat tariq, dan jalannya sepi.
la yamurru fi ahadun, tidak ada seorang pun yang lewat di situ. Farufi'at lana sakhratun tawilah, lalu ditunjukkan, yakni kami melihat batu besar yang panjang, laha dhillun, dia punya naungan gitu, bayang-bayang gitu. Lam ta'ti alaihi syamsu, yang tidak kena sinar matahari. Fanazalna indah, lalu kami turun atau singgah di tempat itu. Baik, sampai sini dulu bahwa begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu mau berhijrah muanya sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Kayak contohnya waktu mau hijrah, Nabi datang ke tempat Abu Bakar itu untuk menyusun strategi. Lalu kata Rasul, suruh pergi anakmu, karena ada Aisyah waktu itu dan Asma. Mereka anak saya ya Rasul, kata Abu Bakar, suruh pergi dulu, karena Nabi mau bicara strategi yang penting. Nah, ini juga pelajaran buat kita bahwa ada hal-hal yang tidak dibuka oleh Rasul kepada semua orang kalau sudah menyangkut hal-hal yang secret seperti inilah. Nah, kemudian setelah itu Rasul hijrah itu tidak langsung lari ke Madinah, tidak. Jadi strateginya luar biasa itu. Nah, ini yang dibahas panjang lebar oleh Jenderal Syed Khattab. Jenderal Syed Khattab itu dulu anak buahnya Saddam Hussein di Partai Ba'ath. Kemudian dia tobat, terus mempelajari agama. Kemudian beliau banyak menulis buku. Nah, karena dia tentara jenderal, ketika membahas hal seperti ini pas sesuai dengan ilmu kemiliteran yang beliau kuasai. Ini enak sekali. Bukunya namanya Ghazwatu Badrin Al-Kubra, perang Badar yang agung. Nah, kemudian dimulai dari beliau bahas tentang strategi Rasul dalam berhijrah ini. Jadi Rasul hijrah, biasanya kalau orang Mekah itu kalau mau ke Madinah ke timur dulu, dari timur kemudian ke utara. Ini jalan yang biasa dilalui. Tapi Rasul tidak begitu. Kemudian Nabi keluar dari tempat Ali bin Abi Thalib tuh, yang di luar sudah dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Lalu Nabi ambil debu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, ditaburkan. Nah, sih pelajaran buat kita. Satu ya, strategi itu penting. Yang kedua ternyata itu juga sangat penting, yakni memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Dan Nabi keluar dan semuanya tertidur. Kemana Nabi keluar? Nabi keluar ke selatan. Nah, lalu di dalam gua Thur, di Jabal Thur itu selama 3 malam. Kan tinggi juga kan Jabal Thur itu, yang orang naik ke atas. Nah, kemudian bagaimana Rasul makannya? Nah, yang disuruh ngirim makanan itu Asma binti Abi Bakar. Dia naik onta ke atas, Masya Allah, anak perempuan masih kecil sudah ditugasi sesuatu yang seberat itu kan. Kemudian naik ke Jabal Thur dan diberikan kepada Rasul. Kemudian ada seorang pengembala kambing yang ditugasi untuk ngangon kambing ke sana. Tujuannya untuk menghilangkan jejak Asma. Sebab kalau ketahuan bisa ditangkap Rasul. Nah, kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan mereka nggak suka, tapi hijrah kok dihalang-halangi. Nah, itu karena mereka tahu betul kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berhasil lolos dan hijrah ke Madinah,
maka di Madinah akan terbentuk satu kekuatan yang dahsyat yang bisa mengancam eksistensi kekuatan orang-orang Quraisy. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Yathrib, orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Karena waktu Bai'atul Aqabah mereka minta guru, Nabi kirim 2 orang guru, yaitu Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Dan dua-duanya akhirnya syahid. 2 orang inilah yang menyebarkan Islam di Madinah. Jadi di sana lahan subur lah itu untuk dakwah tadi. Baik, kemudian selama 3 hari 3 malam Nabi ada di goa tadi, di goa Thur, dan hampir kedapatan oleh orang-orang Quraisy yang Nabi katakan la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian kenapa Nabi kok nggak langsung pergi? Ini strategi juga. Kalau masih baru keluar tuh heboh semekah tuh. Muhammad keluar dan Abu Jahal umumkan itu, yang bisa tangkap Muhammad hidup atau mati 100 onta. Jadi kan berlomba orang untuk mengejar Rasulullah SAW. Maka Nabi diam dulu di gua tadi biar reda. Nabi nggak belajar ini ya psikologi sosial ya, tapi lebih dari itu, karena itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan dulu 3 hari reda, udah mulai reda. Saat 3 hari baru Nabi ke barat, ke arah Laut Merah. Dari sini terus berjalan ke utara, nanti belok kanan, nah itu ke Madinah. Jadi jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Orang biasanya ke timur dan ke utara. Nah inilah yang dikisahkan dalam perjalanan tadi menuju ke Mekah. Jadi ketika sampai di satu tempat di tengah hari panas, ada batu besar dan panjang. Wasawaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diratain, dipersiapkan untuk Rasul makanan biadi, dengan tanganku. Dari tempatnya diratain sama Abu Bakar. Nggak ada kan kita melebihi kebaikan Abu Bakar. Seperti itu. Umar saja sama Abu Bakar nurut gitu. Baik, kemudian setelah itu wabasattu fihi farwatan, saya hamparkan farwah. Farwah itu kain yang terbuat dari bulu binatang lah, farwah. Kemudian wakultu, dan aku katakan, nam ya Rasulullah, tidurlah wahai Rasulullah SAW. Wa ana angfudu laka ma haulak, saya akan bersihkan, saya apa namanya ini di ya, saya akan kebas-kebasin, itulah yang pokoknya begitu deh maksudnya. Kemudian yang ada di sekelilingmu, fanama, lalu Nabi tidur. Wa kharajtu, aku pun keluar, angfudu ma haulah, saya bersihkan yang ada di sekitarnya. Fa idza ana bira'in muqbilin bi ghanami, kata Abu Bakar, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pengembala yang datang dengan membawa kambing-kambingnya ila sokhrah, ke batu besar itu. Yuridu minha mithal alladhi aradna, dia menginginkan seperti yang kami inginkan. Jadi pengen berteduh di bawah batu tadi. Fakultulah, kata Abu Bakar, aku katakan kepadanya, liman anta ya ghulam, engkau ini milik siapa? Yakni atau itu ininya punya siapa ini kambingnya? Itu kan budak yang datang. Kemudian faqal, dia katakan li rajulin min ahlil Madinah au Makkah. Di sini ada perawi hadis yang ragu lah itu. Ini milik seseorang yang ada di Madinah atau di Mekah, itu karena ada perawi yang ragu. Tapi keraguannya tadi tidak mempengaruhi kesahihan hadis tadi. Fakultu, lalu aku katakan, afi ghanamika laban, apa di antara kambing-kambingmu itu ada air susu, maksudnya ada yang bisa diperah air susunya? Qala na'am, dia katakan ya. Qultu, aku katakan, afatahlub, mau engkau memerah air susunya? Qala na'am, dia katakan ya. Fa akhadha syatan, lalu dia mengambil seekor kambing. Fakultu, kata Abu Bakar, aku katakan, ungfudid dar'a minat turab, bersihkan
ambing susunya itu dari tanah, wasya'ari wal qada, dari bulu-bulu, juga dari kotoran-kotoran. Qal fara'aitul bara yadribu ihda yadai 'alal ukhra. Nah, kata perawi hadis ini, saya melihat Al-Bara dia yang wudu menepis-nepis ini di tangan yang satu lagi. Jadi maksudnya mencontohkan bagaimana Abu Bakar dikatakan nanti bersihkan itu ambing susunya. Nah, Al-Bara bin Azib ketika menceritakan hadis tadi juga begitu, dia contohkan begitu. Kemudian setelah itu mana tadi? Kemudian fahalaba fi qa'bin kuthbatan min laban. Maka dia memerah di wadah. Qa'bin itu wadah yang terbuat dari kulit gitu. Kemudian dia katakan dia memerah di wadah tadi kuthbatan min laban, sedikit dari air susu. Wa ma'ya idawatun, sedangkan saya membawa wadah. Fahamaltu halin Nabi, lalu aku bawa dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yartawi minha, untuk dia minum darinya. Yashrabu wa yatawaddau, Nabi minum dan Nabi wudu. Fa ataitun Nabi, lalu aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa karihtu an ukila, maksudnya begini, wadah tadi biasa dipakai Nabi untuk minum juga untuk berwudu. Lalu aku datangi Nabi, fa karihtu an ukila, saya tidak suka membangunkan Nabi. Fawa faktu hina staiqal, lalu aku tunggulah sampai Nabi bangun. Fa sobabtu minal ma 'alal laban, aku tuangkan air di susu itu hatta baroda asfalu, hingga bagian bawahnya dingin. Fakultu isyrab ya Rasulullah, aku katakan minum wahai Rasul. Qal Abu Bakar katakan fasyariba, Nabi pun minum hatta raditu, hingga aku puas lega lah gitu, sudah bisa berikan minum kepada Rasul. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, alam ya'ni lirrahil, apa belum waktunya berangkat nih? Qultu bala, aku katakan iya ya Rasul. Qal Abu Bakar katakan fartahalna ba'da mamalati syams, kami berangkat setelah matahari condong, ini condong ke barat. Wattaba'ana Suraqah ibnu Malik, lalu kami diikuti oleh Suraqah bin Malik. Suraqah itu namanya Suraqah bin Malik bin Ju'sham bin Malik bin Amr bin Taimam bin Mudlij bin Murrah al-Kinani al-Mudliji al-Hijazi. Jadi orang dari Mekah tadi, dari Hijaz, mengejar Rasul. Kenapa pada kejar-kejar Rasul? Ya karena tadi itu sayembara yang ini oleh Abu Jahal. Nah, kemudian ternyata fakultu, aku katakan utina ya Rasulullah, kita didatangi wahai Rasul. Tuh ada yang nyamperin kita ya Rasul. Faqal, Nabi katakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih. Don't be sad, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kami. Nah, ini juga pelajaran dari Rasulullah SAW, bahwa kalau sudah dalam keadaan begini udah pas, hatinya mesti pas. La tahzan innallaha ma'ana. Orang yang yakin tentang ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, itu satu akan tenang. Sudah ada Allah bersama dengan kita. Yang kedua, orang kalau selalu yakin dia bersama dengan Allah, maka dia hati-hati, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah itu sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama, ya Allah juga bersama semua hambanya, yang taat, yang nggak taat, ya Allah selalu ini. Yang kedua dalam arti khusus, yaitu ma'iyah Allah dalam arti Allah mau bantu, Allah tolong, dan seterusnya. Nah, yang kedua inilah maksud dari la tahzan innallaha ma'ana, yang ada di surah At-Taubah ayat 40 itu. Kemudian fada'a alaihin Nabi mendoakannya.
Da'a yad'u itu kalau dihubungkan dengan kata ala itu keburukan. Jadi da'a alaih, Nabi doakan keburukan buat Suraqah tadi. Maksudnya didoakan biar jatuh atau bagaimana lah itu. Kemudian fartamatat bihi farasuhu ila batniha. Kudanya tahu jatuh, perutnya sampai apa nempel di tanah itu. Ura fi jaladin minal ard. Faqal, dia katakan, inni urakuma qad da'autuma alayya. Tapi sadar Suraqah, saya kira ini karena kalian berdua mendoakan keburukan untuk saya. Jadi dia jatuh tadi ya gara-gara doa Rasul dan Abu Bakar, begitulah kata Suraqah. Lalu dia sadar, fad'u wali, doakan oleh kalian berdua, li untukku. Doa kalau dihubungkan dengan lam, li untuk, ya itu kebaikan. Kemudian fallahu lakuma an arudda ankum at-talab. Allah buat apa? Aku berjanjilah dengan nama Allah bahwa aku akan tolak orang yang mencari engkau. Kalau di lafaz yang lain, di lafaz Muslim, walaka alayya la'umiyanna ala man warai. Nah, saya janji saya akan rahasiakan ini. Kalau ada orang kejar, saya katakan nggak ada, Muhammad nggak ada, begitulah. Nah, kemudian tapi dia konsekuen itu. Fada'alahun Nabi, lalu Nabi SAW mendoakannya, fanaja, dia selamat, faja'ala la yalqa ahadan illa qal. Nah, dia kembali lagi ke Mekah. Nah, mulailah dia tidak bertemu dengan seorang pun, melainkan dia katakan qad kafaitukum mahuna. Udah beres, sudah saya beresin itulah. Saya sudah cukupi kalian di sini. Yani udah cukup, udah saya beresin itu. Fala yalqa ahadan illa raddah. Dia tidak berjumpa dengan seorang pun, melainkan dia tolak, suruh balik. Qal wa wafalana. Abu Bakar katakan, Suraqah memenuhi janjinya buat kami. Nah, itu sih tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelihatannya cuma pindah begitu saja ya, dari Mekah ke Madinah. Oh tidak, Rasul hijrah dengan susah payah seperti itu. Nenek saya dulu pulang pergi haji tahun 65. Dia cerita, Mron, apa Mbah nangis itu dari Mekah ke Madinah. Naik bus kan itu. Emang apa Mbah? Karena jauh, Mekah Madinah itu jauh. Jadi saya naik bus saja lama dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang udah jalannya enak ya, zaman dulu kan masih. Kemudian Nabi dulu hijrah dikejar-kejar lagi. Dan akhirnya selamat sampai ke Madinah. Ya, Mekah Madinah kan jauh tuh. Nabi lari dikejar-kejar. Ya, itulah dan yang setia menemani Rasul sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia mengakui kebaikan. Inna li Abi Bakrin yauman walailah. Abu Bakar itu punya sehari semalam yang nggak ada yang lebih kebaikannya. Malam, yakni ketika dia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Thur. Kemudian yang satu hari ketika dia menjadi khalifah dan dia bersikap tegas memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Baik, sampai di sini selesai tentang Kitabuz Zuhdi war Raqaiq. Nah, bab berikutnya adalah Kitabut Tafsir, kitab tentang tafsir. Nah, waktunya cukup. Baik. Yakni hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang tafsir beberapa ayat Al-Qur'an. Baik, yang pertama hadis nomor 1893 An Abi Hurairah radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah SAW, qila li bani Israil wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah, yakni wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum asanazidul muhsinin. Jadi ini tafsiran tentang tuh yang wa idh qulna dakhulu betul, wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dakhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum asanazidul muhsinin. Dan ingatlah tatkala kami katakan masuklah ke negeri ini, yakni ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum, makan darinya sesuka kamu. Ragadan, dengan lapang, bebas deh. Tapi syaratnya ada wadkhulul baba sujjadan. Masuklah ke pintu negeri itu dengan bersujud. Waqulu, dan katakan hittatun. Katakan hittah. Hittah itu mohon ampun. Mohon mohon dihapus dosanya. Waqulu hittatun naghfir lakum. Niscaya kami akan ampuni untuk kamu. Begitu perintah Allah kepada Bani Israel. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, qila li Bani Israel, dikatakan kepada Bani Israel, wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Fabaddalu, lalu mereka merubah perintah Allah ini. Fadakhalu yazhafun, mereka masuk dengan merangkak. Ala astahihim, merangkak dengan punggung bokong mereka, jadi jalannya ngesot itulah. Kemudian ala astahihim wa qalu, dan mereka habbatun min sya'rah. Begini, kalau hittah itu kan mohon ampun, diplesetin nama Bani Israel hintah. Kalau hintah kan gandum, jadi ampun ya Allah, gandum ya Allah tuh. Jadi Bani Israel itu memang terkenal bandel-bandel, apalagi Yahudi. Jadi kalau ada yang masih muji-muji Yahudi juga, masya Allah, di Quran kalau bicara tentang Bani Israel itu kadang-kadang ada sisi positif, ada kadang-kadang sisi negatif. Kalau bicara tentang ahlul kitab, kadang-kadang juga bicara sisi positifnya, kadang sisi negatifnya. Tapi kalau al-Yahud tidak ada sisi keburukannya. Nah, memang begitu. Nah, siapa Yahudi itu? Ya, satu, Yahudi itu keturunan Yahuda, anak dari Israel atau anak dari Nabi Yakub. Salah satunya Yahuda. Dan menjadi 12 suku itu. Dan ada juga yang bergabung, itulah yang orang suka sebut Yahudi Askenasi itu. Kalau Yahudi di Quran nggak pernah ada sisi positifnya, yang sangat rasis itu, rasis sekali. Ya kayak kenapa mereka beranggapan tidak dosa berbuat baik kepada bangsa yang lain. Kalau di surah Ali Imran Allah katakan, dzalika bi annahum qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Ma'dudat sama ma'dudah. Jadi lupa. Ma'dudah. Kalau yang di Al-Baqarah kan ma'dudah. Yang di ini ma'dudat. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu karena mereka katakan, mereka beranggapan bahwa kami tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja, beberapa hari yang terbilang. Nah, jadi mereka beranggapan mereka tidak masuk neraka kecuali 40 hari. Sama dengan kakek moyang mereka dulu melakukan dosa sembah
patung anak sapi selama 40 hari. Nah, ini kebohongan yang mereka ada-adakan. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaru. Mereka ditipu dalam keberagamaan mereka. Maka nu yaftarun oleh apa yang mereka ada-adakan, kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi Yahudi itu berbohong sebenarnya. Kebohongan yang kemudian menjadi keyakinan. Keyakinan akhirnya memperdayakan mereka dalam beragama. Karena itu berbohong atas nama agama itu dosa yang sangat besar. Ya, apalagi katakan Rasul bersabda begini padahal tidak. Nah, itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berbohong atas nama aku, atas nama Rasul, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi kayak Yahudi tadi, bikin kebohongan jadi keyakinan, akhirnya menipu mereka dalam beragama. Nah, umat Islam jangan sampai begitu. Nah, jadi kalau bicara soal agama, ya semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hak kita untuk bikin-bikin sendiri. Sudahlah mau kiai siapa kayak nggak ada hak. Ya harus kitab Allah wa sunnata Rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nanti kayak Bani Israel tadi, kalau kita bikin-bikin, jadi ditipu oleh kebohongan yang mereka ada-adakan. Baik, saya kira sampai hadis ini, hadis 1893, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis yang lain. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Silakan Pak Cik. Ya. Enggak, batunya berdiri, jadi batunya tinggi, gitu. Panjang tadi tinggi, besar, kan bisa untuk berteduh di situ. Karena ada tempat yang tidak bisa terkena matahari. Ya di padang pasir kan kadang-kadang juga ada batu, emang ada batu di situ. Ya itu tanda menerjemahkan harfiah itu. Rufi'at itu diperlihatkan, gitu. Farufi'a ilayya. Memang ada batu di situ, jadi ditunjukkan oleh Allah SWT. Bukan berarti rufi'at dalam arti diangkat, itu tidak. Ya. Nyusul dia kejar Nabi, kan diumumkan nama Abu Jahal. Siapa yang bisa tangkap Muhammad? Nah, dikejar. Nah, dan Surakah ini sejak itu kan tidak kejar-kejar Nabi. Pak kata udah pulang, udah beres deh, gue beresin. Nah, tapi dia masuk Islamnya nanti setelah Fathu Makkah, baru dia masuk Islam. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Awan, ya. Ada yang saya pernah dengar karena Nabi Muhammad itu adalah juga cahaya. Jadi kalau langsung kena cahaya matahari malah kalah cahaya. Bagaimana itu? Ya, mungkin ini ya ahli-ahli fisika kali yang ini itu. Tapi kalau hadis yang menjelaskan begitu saya belum pernah tahu. Yang saya tahu ya cuma dari kecil Nabi dinaungi oleh awan tadi. Maka kayak Buhairah saja ketika Rasul masih kecil kan dibawa oleh Abu Thalib berniaga ke Syam. Pendeta Nasrani ini pesan, jaga anakmu ini karena nanti dia akan jadi seorang nabi. Nah, begitu saja yang saya tahu. Kalau nurnya Rasul bisa mengalahkan ini, wallah alam, saya belum pernah baca ya bahwa kelebihan apa namanya
Rasul sebelum jadi nabi itu kan irhas, namanya irhas. Kalau setelah jadi nabi ya mu'jizah. Banyak sekali mukjizat Rasul. Baik, silahkan. Kalau hadis apakah itu juga sahih yang masih kecil itu dibelah dadanya dan Oh betul sahih. Dan Nabi 2 kali. Itu hadis-hadis Muslim, hadis sahih. Satu ketika masih kanak-kanak. Yang kedua ketika Nabi mau Mi'raj. Dan memang ada kadang ada yang katakan dhaif dari mana? Sahih itu, sahih. Karena misalnya yang dituangkan di dadaku dari wadah itu iman dan seterusnya, ya itu cuma ini saja sebetulnya iman sesuatu yang abstrak, tapi kok bisa ya urusan yang mudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang ini hal-hal yang metarasional di atas kemampuan rasio, bukan irasional. Ini urusan yang mudah lah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ya. Gak ada lagi. itu doa Ya. yang dibaca Nabi Muhammad pada waktu di rumahnya, Ya. keluar rumah. Betul. Itu. Kalau Ya. apakah ada faedahnya juga kalau kita baca itu, kalau memang kita berhadapan? Insya Allah. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya kalau udah kepepet baru kita. Kenapa? Kalau kepepet itu dikabul oleh Allah. Karena sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya nggak kepepet pun kalau kita sungguh-sungguh insya Allah diijabah. Salah satu adab dalam berdoa itu kan sungguh-sungguh dan yakin kalau doa kita akan diijabah. Sungguh-sungguh yakin. Nah, jadi saya ceritain bapak saya tuh punya guru kiai. Nah, kiai ini punya bapak lagi yang orang panggil kiai sepuh lah. Itu kalau ada sapi lumpuh kayak itu didoain jalan. Akhirnya ditanya oleh bapak saya, kiai, doanya apa kok bisa dikabul Allah? Sama dengan yang kamu baca. Doanya ya alhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kamu sih nggak sungguh-sungguh berdoanya. Ya itu cuma di antara ini rahasia di situ. Kamu nggak sungguh-sungguh. Pakai bahasa Jawa, kowe ora tenanan len ndonga gitu. Kamu nggak sungguh-sungguh kalau berdoa ya nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah. Baik, saya kira sampai sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.